Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ya. 30 menit tak apa-apa? Tak apa-apa? Gimana? DKM? Atau kepanjangan? Baik, kita lanjutkan. Tanggung, mukadimahnya kita harus selesaikan. Jadi pertemuan berikutnya tinggal masuk ke isi kitabnya. Ya, cuman mukadimah ini panjang ya. Penjelasannya panjang, mukadimahnya pendek ya mukadimahnya, tapi penjelasannya panjang. Baik, sampai di mana kita tadi? Wa syubhat aqwil ya, perkataan syubhat ya. Kita bisa menjauh atau mengenal dan membantah perkataan syubhat kalau kita sudah belajar mana akidah yang benar. Begitu juga kalau kita sudah tahu bagaimana akidah yang benar, kita akan mudah mengenali penyimpangan bid'ah-bid'ah dari orang-orang yang sesat. Ya. Lalu kata Imam Al-Muzani, syarahtu laka minhajan mawdihan. Aku sudah tuliskan, aku jelaskan untukmu ya, minhaj, sebuah metode keyakinan dalam berakidah yang menjelaskan ya kepada kita semua, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusan. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberikan nasihat kepada diriku sendiri dan juga kepada engkau yang bertanya. Baik. Bada'tu fihi bihamdillahi dzarrasdi bijrusdi wa tasdid. Aku mulai risalah ini dengan memuji Allah ya, zat yang memiliki segala petunjuk dan kebenaran ya. Harus petunjuk dan tasdid ini kebenaran. Baik. Wasil. Alhamdulillah ahaqqu man dzukira wa aqalla man syukira wa alayhi. Husni wajib as-samad. Baik. Alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Segala puji Allah, zat yang paling berhak untuk disebut, untuk diingat, untuk kita berzikir kepadanya. Ya. Wa Allah man syukir, dan yang paling utama untuk kita bersyukur kepadanya. Wa alaihi usni, dan hanya kepadanya aku memuji. Ya. Lalu apa pujiannya? Imam Al-Muzani memulai dengan Al-Wahidus Samad. Allah itu Al-Wahid, Maha Esa. As-Samadu. Ya. Ini beliau ya menulis ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Esa dan Allah itu As-Samad. Apa Samad? As-Samad ini ya sebuah nama Allah yang mengandung di dalamnya beberapa sifat yang mulia. Jadi tidak cuma satu sifat. Makanya sering diterjemahkan oleh ahli tafsir, As-Samad ini adalah Allah yang Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya, dan sesuatu itu, dan Allah tidak butuh kepada sesuatu tersebut ya. Jadi As-Samad itu Allah, As-Samad artinya Allah yang seluruh makhluknya memerlukan Allah, membutuhkan Allah, akan tetapi Allah tidak butuh sama makhluknya. Ini makna As-Samad. Baik. Dan ini ya semakna dengan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau kita paham Al-Ahadus Samad dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah tauhid yang totalitas dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita ibadah, iyyaka na'budu, Al-Ahad. Hanya kepada Allah kita menyembah. Ibadah apapun. Tapi ada waktu-waktu kita tidak sedang ibadah, ya, kita sedang bekerja, mungkin sedang bermuamalah, maka iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya, inilah tauhid dalam seluruh kehidupan kita. Dalam beribadah kita hanya menyembah Allah, dan dalam bermuamalah kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ini semakna dengan As-Samad dan iyyaka nasta'in. Nah, silakan Anda mencari sebab rezeki ya. Anda meyakini jualanku ini menjadi sebab datangnya rezeki. Namun
jangan lupa dasar keyakinan kita rezeki itu datangnya dari Allah, ya. Ini cara kita bertawakal, ini cara kita mencari rezeki. Namun sumbernya itu berasal dari Allah. Baik. Wasin, laisa lahu alladzi laisa lahu sahiba wala walad. Nah, laisa lahu sahibatun wala walad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya pasangan dan tidak punya anak. Ya. Jadi ini salah satu sifat Allah. Enggak punya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak juga diperanakan. Baik. Apa sebab turunnya surah Al-Ikhlas? Belajar terus mengenal Quran. Silsilah. Apa sebabnya? Ketika orang musyrik mengatakan, "Ya Muhammad, sib lana ilaha." Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Karena orang musyrik berpikir Tuhannya Nabi Muhammad seperti Tuhannya mereka. Apakah terbuat dari emas ataukah mungkin dari batu-batu berharga yang lain, ya? Maka Allah jawab dengan menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai seterusnya. Baik. Kita sering menerjemahkan nama Allah itu dengan sebutan Maha. Misalkan Allah mengatakan As-Sami'ul Basir. Ya. Apa As-Sami'? Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat. Di dalam surah Al-Insan, Allah juga mengabarkan manusia itu Sami'an Basira. Manusia itu juga melihat dan mendengar. Baik. Ketahuilah, ya, Maha itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Ini hanya mungkin bagian pemudahan pemahaman untuk kita membedakan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Kalau sifat Allah diberikan Maha, kalau makhluk tidak pakai Maha. Nah, makanya bolehkah kita mengatakan Allah Maha segala-galanya? Boleh enggak? Apa bahasa Arabnya? Allah Maha segala-galanya. Bahasa Arabnya wallahu a'lam, enggak ada. Karena kenapa? Karena Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah ini sifatnya tauqifi. Sifatnya, ya, kalau ada kabarnya dari Al-Quran, dari hadis, kita katakan, kita sebut. Kalau tidak ada, kita diam. Ya. Perkataan Allah Maha segala-galanya ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak semua sifat itu layak bagi Allah. Yang bahkan mungkin sifat ini suatu kesempurnaan bagi makhluk, tapi tidak layak bagi Allah. Contohnya apa? Manusia menikah dan beranak, sempurna ada itu? Sempurna. Tapi kalau ini diperuntukkan untuk Allah, maka tidak layak. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan Allah Maha segala-galanya. Makanya jangan kita menyebutkan tentang Allah kecuali dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Jangan kita menamakan Allah kecuali apa yang ada dalilnya. Baik, lanjut. Jalla 'anil mathil wala syabiha lahu wala 'adil. Baik. Allah ini Jalla 'anil mathil, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang sepadan dengan Allah dan tidak ada yang menandingi Allah. Ya, ini mathil, syabih dan adil ini sebenarnya maknanya sama. Namun kita terjemahkan beda-beda biar untuk penekanan. Ya, Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sepadan dengan Allah, dan tidak ada yang satu pun bisa menandingi Allah. Nah, semuanya pakai kata la, mulai dari wala walada, jala'an, fala syabi, wala adil. Baik, lanjutkan. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Mani, Ar-Rafi. Baik, Allah itu As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha
melihat, al-alim maha mengetahui, al-khabir maha mengabarkan, al-mani ar-rafi. Al-mani ini maha mencegah. Namun disebutkan dalam syarahnya ya, al-mani ini bukan nama Allah. Ya. Karena Imam Muzani menyebutkan al-mani di sini bukan untuk mengatakan ini nama Allah, bukan, tapi sebagai khabar tentang Allah. Ada sebuah kaidah dalam asma wa sifat ini, bab khabar lebih luas daripada bab asma wa sifat. Kalau khabar ya, kita boleh mengatakan Allah apapun yang penting ada dalilnya. Seperti kita katakan Allah lah penyebab segala ini terjadi. Ini khabar. Ya, kalau masalahnya Allah musabbib, boleh ada dalilnya. Ya, jadi boleh kita mengkhabarkan tentang Allah selagi itu tidak bertentangan dengan dalil. Jadi al-mani ini Allah mencegah segala sesuatu. Artinya apa yang setelah Allah putuskan itu tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Apa yang Allah sudah takdirkan tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ar-Rafi, Allah itu maha tinggi. Allah itu yang maha mengangkat derajat. Ya Ar-Rafi. Perhatikan kalimatnya. Mulai dari laisa lahu sahibah wala walada jalla 'anil masil fala syabiha wala adil. Ini semuanya nafi. Nafi itu mentiadakan. Lalu isbat. Ada isbat, as-sami, basir, alim, khabir, al-mani, ar-rafi. Ini isbat. Nah, apa kaidahnya? Dalam asma wa sifat itu ada nafi dan ada isbat. Nafi itu menolak, isbat itu menetapkan. Ya, mulai butuh agak konsentrasi ya. Ya. Mungkin yang mau minum silakan minum dulu, biar tidak salah paham. Ya. Isbat, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah jika itu ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Nafi, kita mentiadakan nama-nama Allah karena itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menetapkan nama dan sifat untuk Allah itu harus ada dalil. Begitu juga ketika kita tidak menetapkan, karena tidak ada dalil yang menyebutkannya. Kenapa kita sebutkan ini? Karena ada orang ya yang dia sifatnya muta'alim, sok pinter. Kalau kita katakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah itu ada di atas arsy. Ini isbat. Allah menetapkan Allah di atas arsy. Dia katakan, kalau begitu Allah butuh dengan arsy. Apa jawaban kita? Yang seperti itu tidak ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Kami hanya mengimani Allah mengatakan ini. Adapun pertanyaan kamu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Karena tidak ada di dalam Al-Quran, maka kami tidak menyebutkannya, tidak menjawabnya. Kalau kita baca hadis tentang Allah punya tangan, berarti punya siku dong. Allah menetapkan Allah punya tangan. Isbat. Apakah Allah punya siku? Enggak disebutkan. Maka kita juga tidak menyebutkan. Ya. Kita katakan kepada dia, ya, pertanyaan antum itu tidak disebutkan dalam dalil Al-Quran ataupun hadis. Ya. Kami hanya mengatakan Allah punya tangan. Iya seperti itu. Karena Al-Quran menyebutkannya, karena hadis menyebutkannya. Adapun yang ditanyakan maka itu tidak disebutkan, maka kami tidak juga menyebutkannya. Karena ini ranah keimanan dan Allah Maha Tinggi untuk kita pertanyakan seperti itu. Jadi ini yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan Al-Quran dan menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan hadis. Baik. Yang kedua, perhatikan kalimat Imam Muzani tadi. Nafi itu umumnya mujmal. Ketika kita meniadakan sifat yang dia
tidak ada bagi Allah itu sifatnya mujmal, ya. La walada, tidak punya anak, ya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang setandingan dengan Allah. Jadi disebutkan umum, pokoknya tidak ada yang serupa, tidak ada yang setandingan, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah. Akan tapi ketika menetapkan sifat Allah, itu disebut secara terperinci. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, ya, Al-Qudus. Dan inilah metode memuji yang benar. Metode memuji yang benar. Ketika kita menetapkan sifat, itu harus terperinci. Adapun ketika kita menafikan, itu cukup dengan mujmal. Contoh ini biar mudah masuk akal, ya. Ketika ada Pak Wali kesini, misalkan ketika Abu Bakar, Pak David sebagai MC-nya, ya. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir seorang tamu yang agung, yang tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu rakyat, tidak pernah ingkar janji. Kira-kira ini pujian atau celaan? Hah? Ya, karena dia ingin meniadakan tapi diperinci. Baik. Kalau ingin meniadakan itu cukup mujmal. Ya. Justru yang harus diperinci itu adalah bentuk pujian. Masya Allah, ya, sudah meraih penghargaan ini, penghargaan itu, penghargaan ini, penghargaan itu. Ini baru namanya pujian. Kenapa disebutkan demikian? Karena kalau kita baca buku-buku Asy'ariyah, ya, mereka mensifatkan Allah dengan la. Allah itu tidak berwarna, tidak butuh tempat, tidak butuh ini, tidak, pokoknya tidak semua. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis, la itu biasanya mujmal, ya. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada satupun yang semisal dengan Allah. Umum. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baru diperinci. Agak berat enggak? Berat enggak pembahasannya? Tidak berat, alhamdulillah, ya. Kalau berat berarti ada syubhat di hati antum. Bisa jadi, kita dalam muzakir. Nah, ini tentang beberapa kaidah asma wa sifat, ya, yang kita bisa dapati dari tulisan Imam Al-Muzani dalam Muqaddimah Syarhus Sunnah ini. Tapi ana rasa itu penjelasan pada malam hari ini, ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Jangan sampai pahamnya setengah-setengah, nanti keluar malah bawa syubhat. Ya. Karena salah satu hal yang membedakan kita dengan Asy'ariyah ada di bab asma wa sifat. Siapa yang masih hafal sifat 20? Wujud qidam baqa fatul li hawadisi. Telur? Iya, kenapa hanya ditetapkan 20? Nah, seharusnya kalau sifat 20 maka nama Allah juga harusnya 20, bukan 99. Ya. Kapan ini muncul akidah seperti ini? Ya nantilah insya Allah kita berlanjut pembahasannya di Masjid Abu Bakar ini, ya. Insya Allah akan khususkan bahas asma wa sifatnya. Agak berat memang asma wa sifat, namun harus dijelaskan. Tapi ada pertanyaan? Mahim, Zili? Nah, cukup ya? Cukup? Kita coba sampai di sini, ya. Nah, tidak nyampe 30 menit, 20 menit cuman. Ya, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan untuk menyelesaikan risalah ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.